Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakiblatul ummati ammah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melanjutkan diskusi kita tentang materi yang sudah kita sepakatin. Depan kalian sudah ada materi. Untuk itu kita beri waktu 5 sampai 10 menit. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka berdiskusi pada hari ini, yang mana kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan yaitu salah satu materi kita tentang strategi pembelajaran pakem. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki kepada materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran pakem. Pembelajaran merupakan perpaduan antara pengertian kajian pengajaran oleh guru dan kegiatan belajar oleh siswa. Oleh karena itu digunakan salah satu pendekatan pembelajaran, yakni pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau bisa disingkat dengan pakem, yang merupakan salah satu pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa secara aktif. Pelaksanaan pakem bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengkondisikan siswa untuk menguasai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik untuk mempersiapkan diri siswa dalam kehidupan kelak, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam belajar studi dan jenjang yang lebih tinggi. Ada 4 poin untuk syarat tersebut. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dikaji dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk mendapat motivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pembelajaran efektif. Pembelajaran yang efektif diartikan sebagai pembelajaran yang tepat guna. Dalam hal ini pembelajaran dikatakan efektif jika suatu tujuan atau kompetensi pembelajaran lebih tercapai. Yang terakhir yaitu keempat, pembelajaran menyenangkan. Sedangkan pembelajaran yang menyenangkan diartikan sebagai suasana belajar mengajar yang hidup, semarak, terkondisi untuk terus berlanjut. Ekspresi tidak memohon dan mendorong pemusatan perhatian peserta didik dalam belajar. Baik, slide berikutnya saya serahkan kepada saudari Fira. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri daripada pakem. Yang pertama ialah pembelajarannya mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, mendorong kreativitas peserta didik dan guru. Yang ketiga, pembelajarannya efektif. Yang keempat, pembelajarannya menyenangkan, utamanya bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip dari pakem. Yang pertama ada pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pakem. Di antara kelebihan pakem yang pertama ada pakem merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Kemudian yang kedua, dalam pakem siswa belajar bekerja sama. Selanjutnya, pakem mendorong siswa untuk menghasilkan karya yang kreatif. Kemudian selanjutnya, pakem mendorong siswa untuk terus maju mencapai kesuksesan pasti. Kemudian yang terakhir ada pakem menghargai potensi semua siswa atau semua peserta didik. Selanjutnya kita telaah kekurangan daripada pakem ini. Yang pertama, perbedaan individual siswa belum diperhatikan, termasuk laki-laki ataupun perempuan, pintar ataupun kurang pintar, kemudian secara sosial, ekonomi, baik tinggi ataupun rendah. Kemudian yang kedua, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Kemudian selanjutnya, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar produktif.
belajar kooperatif yang benar. Kemudian guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran pakem yang baik. Kemudian yang terakhir adalah pajangan sering menampilkan hasil kerja siswa yang cenderung seragam. Jadi ada keseragaman terhadap pajangan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah landasan pembelajaran pakem. Jadi landasan pembelajaran pakem ini itu tertera pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mana pada pasal 4 yang bunyinya adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian pada pasal 40 menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Kemudian yang kedua pada PP nomor 19 tahun 2005 yaitu pada pasal 19 proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kemudian menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruangan yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian diri sesuai dengan bakat dan minat siswa dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan bagi para teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada moderator, di sini saya akan menanyakan tentang apa peran teknologi dalam mendukung penerapan strategi pembelajaran di dalam pakem ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kilani Saparha. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana implementasi strategi pembelajaran pakem di lingkungan pendidikan formal. Itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yani, yang mana pertanyaannya adalah apa peran teknologi dalam mendukung peranan strategi pembelajaran pakem. Peranan teknologi dalam mendukung peranan strategi pembelajaran pakem yaitu beberapa penelitian menyoroti bahwa teknologi pembelajaran dapat memfasilitasi pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, memfasilitasi akses terhadap sumber pembelajaran dan mendukung metode pembelajaran yang inovatif seperti simulasi atau proyek. Saya kembalikan ke saudara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Akila. Pertanyaannya, bagaimana implementasi strategi pembelajaran pakem di lingkungan pendidikan formal? Nah, jadi penerapan pakem dalam lingkungan pendidikan formal itu dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang konkret seperti yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang aktif, misalnya diskusi kelompok, simulasi, atau proyek. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas dan interaksi antar siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendorong perkembangan siswa. Baik, terima kasih kepada penanya juga pemateri yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin demikian saja pemaparan materi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.